Dan telah hadir di tengah-tengah kita calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Anies Baswedan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Pak Anies. Tapi yang saya senang begitu kita mengeluarkan Foreign Policy Challenge, Pak Anies yang paling pertama telepon, Din, siap Din. Mari kita berikan tepuk tangan yang besar kepada Pak Anies. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dino Patijalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua dan Pendiri FPCI, Dr. Dino Patijalal dan Rosa, sahabat kami sekeluarga. Yang saya hormati Pak Idam Holik, Komisioner KPU, dan juga tokoh yang selama ini menjadi rujukan bagi kami yang menyukai percakapan internasional, Profesor Hasim Jalal yang hadir bersama di sini, orang tuanya Pak Dino Patijalal. Yang saya muliakan para duta besar negara-negara sahabat, yang saya muliakan para anggota korps diplomatik yang hadir, perwakilan bisnis, komunitas akademis, dan semua peserta yang hadir pada acara CIFP 2023. Saya bersyukur sekali ketika Dino mengabari, saya sama Dino ini kalau ngomong selalu menyebut nama pertama, karena kita ini berteman sudah agak panjang. Pertama kali saya ngobrol dengan Pak Dino, saya masih mahasiswa di Amerika. Pada waktu itu Indonesia sedang dalam posisi pasca, Pak Sumadi ini ingat persis, pasca kejadian 9/11, dan waktu itu Pak Dino Direktur Amerika Utara, saya mahasiswa di Amerika Utara. Waktu itu lagi rame, jadi saya ketemu sebagai orang yang berada di pengasingan waktu itu. Kita merasakan ada kebijakan-kebijakan di sana yang kita Indonesia harus lebih aktif. Jadi saya waktu itu kritis sekali sama pemerintah Indonesia. Biasalah mahasiswa kan kritis gitu. Kritis. Terus tapi yang jawabin ini diplomat muda yang ketika saya lihat ini cerdas betul, pantas menjadi representasi Indonesia di internasional. Waktu itu Pak Dino Patijalal, 2001-2002. Dan semenjak itu kita menjadi bersahabat dan senang sekali forum ini makin hari makin besar. Nah, kali ini saya dapat sebuah tugas dari Dino untuk bicara tentang apa tantangan ke depan. Karena itu saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini beberapa poin. Mungkin saya akan mulai menyampaikan gagasan umumnya, nanti kita akan ngobrol lebih jauh. Kita bicara tentang apa yang tadi disebut juga oleh Dino sebagai creative alignments, dengan kekuatan cerdas berbasis nilai. Ketika kita melihat apa sebenarnya tantangan global terkini, pertanyaan ini menurut saya penting sekali untuk kita jawab dengan tepat. Karena kami memandang, kita semua tahu, kalau formulasi pertanyaannya benar, maka itu sudah menyelesaikan sebagian dari masalah. Kami melihat ada 4 wilayah yang sesungguhnya menjadi tantangan terbesar kita. Pertama adalah geopolitik yang bergeser dari unipolar ke multipolar. Ini multiple great powers yang sekarang kita saksikan. Lalu epicentrum geopolitik ini beralih dari transatlantik ke Asia. Dan dulu kita bicara tentang Amerika Soviet, sekarang kita berbicara tentang Amerika, China. Dan kita menyaksikan
juga ancaman-ancaman yang sudah tidak lagi homogen, tapi ancaman yang bisa disebut campuran antara militer dan non-militer. Kita mengistilahnya hibrid. Kemudian ini grey jenis-jenis ancamannya. Tidak perang tapi juga tidak damai. Dan multidimensi. Ada cyber, ada course ekonomi, dan dampaknya dari situasi ini adalah muncul gejala atau penurunan trust, meningkatnya distrust antar negara. Bahkan slogan Latin, si vis pacem para bellum, jika ingin damai bersiaplah perang, juga makin nyaring. Ini menandai bahwa arms race itu muncul. Kita tidak membayangkan, saya waktu itu ke Inggris triple IS diskusi, tidak membayangkan di awal tahun 2022 percakapan tentang peningkatan anggaran pertahanan itu muncul di banyak negara. Kita sedang memikirkan peningkatan anggaran lingkungan hidup, kesejahteraan, toto sekarang munculnya peningkatan anggaran pertahanan. Itu 3 tahun yang lalu tidak terbayang gitu. Sekarang muncul sangat kuat. Lalu yang kedua adalah aspek ekonomi. Ini saya aspek ekonomi. Aspek ekonomi kita menyaksikan pergerakan arus modal dari negara berkembang ke negara maju karena perubahan suku bunga dari The Fed. Dan kita menyaksikan disrupsi produksi terkait dengan teknologi yang berdampak kepada geopolitik. Kita memiliki misalnya ketergantungan gandum pada Ukraina hampir 30%, pupuk pada Rusia 15%, dan ketika mereka berdua terlibat di dalam konflik, dampaknya terasa. Lalu rivalitas antara Barat dengan Cina yang berdampak kepada bagaimana kita mulai transisi energi bersih. Kebetulan 85% dari kapasitas pengelolaan rantai teknologi bersih ini ada di Cina. Lalu kita menyaksikan fakta-fakta ekonomi baru yang menunjukkan kompetisi sistem ekonomi global itu meningkat signifikan. Ditambah dengan adanya aging demografi, di mana orang-orang usia produktif dengan usia pasca produktif proporsinya berubah signifikan. Ini semua merupakan salah satu fenomena penting di tingkat global. Yang ketiga yang saya rasa paling mendasar dan paling berdampak adalah lingkungan hidup. Ada ketidakadilan iklim di sini. 12% penduduk dunia berada di negara maju, memproduksi lebih dari 50% emisi karbon dunia. Tapi dampak dari greenhouse gas emission itu dirasakan seluruh dunia, khususnya kepada mereka yang tidak mampu. Di Indonesia kita merasakan ketika terjadi pergeseran, kita menyebutnya bukan climate change, tapi climate crisis. Ini yang paling merasakan justru yang paling bawah. Ketika kemarin merasakan ada heat wave di Jakarta dan Indonesia, bagi yang mampu tinggal nyalain AC, nyaman. Tapi bagi yang tidak, itu luar biasa dampaknya pada kesehatan dan lain-lain. Dan sampai sekarang kita tahu target mitigasi, target adaptasi untuk perubahan iklim ini belum terpenuhi. Dunia mengarahkan perubahan kenaikan suhu ini bukan lagi 1,5 derajat seperti Paris Agreement, tapi diprediksi mungkin 2,5 sampai 3 derajat. Dan itu dampaknya luar biasa. Bagi kita di Indonesia apalagi, permukaan air laut akan sangat berubah dan dampaknya di negara kepulauan seperti Indonesia akan sangat besar. Nah, yang tidak kalah penting keempat, soal demokrasi. Kita menyaksikan bahwa terjadi democratic backsliding seluruh dunia. Banyak negara-negara yang bergerak ke arah non-demokrasi, mau dibilang otoriter belum nampak, lalu juga bergerak ke arah less good governance. Tapi mau dibilang korup juga belum. Tapi jelas kita tidak lagi berada dalam track democratic consolidation, good governance itu seperti tema yang dulu populer hari ini menurun.
Dan ini bukan hanya dialami di beberapa negara, ini fenomena dunia. Hampir 37% populasi dunia itu sekarang berada di dalam sistem rezim otoriter. Lalu indeks demokrasi 92 negara stagnan atau turun. This is no good, worldwide. Lalu indeks persepsi korupsi khusus untuk Indonesia jelas mengalami penurunan yang signifikan. Dari nomor 36 tahun 2015 sekarang menjadi ke-34, which is no good. Dan minim praktek demokrasi dalam politik luar negeri, dan tambah lagi, bila di dalam negeri kita tidak mempraktekkan demokrasi, good governance, tidak mungkin mengkampanyekan keluar. Nah, ini adalah contoh-contoh 4 tantangan yang menurut kami penting untuk kita bahas bersama. Saya akan lompat saja kepada pentingnya Indonesia ke depan. Saya sepaham dengan pandangan bahwa Indonesia sudah tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dan partisipan pasif di gelanggang dunia. Indonesia terlalu besar, terlalu berpotensi untuk jadi penonton di samping. Indonesia harus tampil di depan, Indonesia harus menjadi agenda setter bagi percakapan dan arah perkembangan dunia. Dan sudah sepatutnya kita punya sejarah yang gemilang. Ini saya tunjukkan di sini beberapa ilustrasi bagaimana gagasan awal Bung Karno pada waktu itu menggagas tentang konferensi Asia Afrika. Di saat Indonesia masih miskin, tapi konferensi Asia Afrika itu menjadi inspirasi ke seluruh dunia. Inspirasi ke seluruh dunia. Bagaimana the spirit of Bandung itu menginspirasi para pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan di Afrika, di Asia. Dan gagasannya bukan tentang bagaimana negara lain datang ke Indonesia. Gagasannya bagaimana Indonesia mengekspor gagasan, mengekspor pikiran, mengekspor terobosan-terobosan untuk menjadi inspirasi bagi dunia. Nah, kadang-kadang ketika kita berbicara di tataran global, kita berbicara tentang apa yang kita ingin dapatkan langsung. Menurut saya di dalam konteks ini kita harus lebih luas dan lebih panjang jangkauannya. Ini saya beri ilustrasi sedikit. Saya masih jadi rektor di Paramadina. Waktu itu ada seorang duta besar dari Kanada datang mau ketemu. Dan ketika beliau mau ketemu, saya lihat CV-nya. Lalu di CV-nya tertulis disertasinya adalah tentang konferensi Asia Afrika. Unik juga ini, Pak Dubes ini. Ada Dubes Kanada di sini atau utusan dari Kanada? Terima kasih. Nanti saya lupa nama beliau, tapi itu sekitar tahun 2008-2009. Lalu ketika dia datang saya tanya, gimana kok nulisnya disertasi? Oh ya, saya waktu itu diplomat muda ditempatkan di Afrika. Lulusan dari Kanada. Waktu dia ditempatkan di Afrika, dia datang ke berbagai pertemuan, dia bilang acara-acara itu kutipan tentang the spirit of Bandung itu dibicarakan terus di mana-mana. Jadi saya pengen tahu apa ini the spirit of Bandung. Sampai akhirnya disertasinya adalah tentang konferensi Asia Afrika. Kami di Indonesia menyadari itu ketika memperingati konferensi Asia Afrika 50 tahun, 60 tahun. Tapi dunia merujuk itu sebagai inspirasi. Bagaimana sebuah bangsa yang beragam luar biasa mampu bersatu dengan punya bahasa persatuan, lalu mampu bergerak untuk mengusir kolonialisme, dan itu dikerjakan sebagai sebuah gerakan yang masif. Itu inspirasi bagi dunia yang kita sendiri mungkin belum menyadarinya. Ini contoh bagaimana Indonesia artikulatif. Dan itu dilakukan juga paling tidak kalau kita saksikan sampai dengan era kepemimpinan lintas kepresidenan. Dan saya ingat Pak Dino waktu itu menjadi juru bicara urusan internasional dan menjadi envoy, staf khusus bidang internasional. Artinya ada perhatian pada internasional. Nah, kita membutuhkan ini kembali. Jadi bagaimana ke depannya? Kami melihat kita perlu mengejar, kalau boleh kami istilahkan, kekuatan cerdas berbasis pada nilai. Berbasis pada nilai. Ini kami pegang. Kenapa nilai itu menjadi penting? Karena kalau kebijakan
luar negeri atau kebijakan apapun tidak memiliki dasar nilai, maka kita tidak punya kompas. Nilai itu, values itu penting. Kalau kita punya values, kita punya arah mana yang harus kita kerjakan. Mungkin saja di dalam perjalanan harus ada kompromi-kompromi. Tetapi kalau ada kompromi dan deviasi terjadi, maka kita tahu kapan harus kembali lagi. Dan bagaimana kembalinya, karena punya pegangan nilai. Tapi kalau tidak ada nilai, dalam perjalanan kita akan melakukan negosiasi, kompromi kanan kiri, kalau tidak pegang nilai bisa off. Dan makin jauh dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita. Karena itulah kenapa values itu penting sekali untuk kita miliki. Apa values yang perlu kita pegang? Kami melihat adalah satu, primacy of human life. Yang kedua, territorial integrity. Yang ketiga, fairness and justice. Yang keempat, stewardship toward nature. Dan ini adalah pegangan kita. Di samping Pancasila, di samping pengalaman-pengalaman kita menjadi agenda setter. Dan kekuatannya cerdas karena kita ingin mengkombinasikan aspek hard power dengan soft power, berjalan beriringan. Nah, bagaimana Indonesia ke depan? Kami melihat politik luar negeri kita ke depan perlu mengandalkan 5 pilar. Satu adalah pertahanan yang adaptif, yang kedua ekonomi berkeadilan yang maju, yang ketiga lingkungan yang lestari, yang keempat brand Indonesia, yang kelima diplomasi proaktif yang inklusif. Pertahanan adaptif ini artinya strategi pertahanan kita harus adaptif dengan tantangan global. Indonesia harus punya angkatan bersenjata, kapal, pesawat yang modern, yang siap untuk menjaga alur laut kepulauan Indonesia. Kemudian kita harus memiliki kapasitas untuk memantau ancaman lepas pantai. Kita harus punya sistem cyber untuk melindungi rakyat di ranah digital. Ini contoh-contohnya. Yang kedua, ekonomi berkeadilan. Negara yang kuat itu lahir dari ekonomi dan rakyat yang makmur, rakyat yang sejahtera. Karena itu kami melihat perlunya menjangkau dan membuat free trade agreements yang fair. Jadi mungkin namanya free and fair trade agreement yang harus kita bangun sama-sama. Kita menyaksikan bagaimana Singapura, Malaysia memiliki begitu banyak free trade agreement yang berdampak cukup besar. Kemudian kita membutuhkan infrastruktur digital yang merata. Penciptaan regulasinya harus inklusif, harus demokratis, dan yang tidak kalah penting, perlindungan atas data, perlindungan atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, lingkungan yang lestari, lingkungan yang memungkinkan Indonesia memiliki daya tawar di dunia, punya daya tarik di dunia untuk nantinya interaksi dengan generasi-generasi masa datang khususnya, dan ini adalah mencangkup beberapa aspek. Satu, akselerasi transisi energi berkeadilan. Yang kedua, optimalisasi instrumen untuk nilai ekonomi dari karbon. Yang ketiga, proaktif dalam forum-forum global untuk terlibat dalam aksi global yang terkait lingkungan hidup. Kalau boleh saya bercerita, ketika kami bertugas di Jakarta, saya aktif di forum namanya C40. C40 adalah asosiasi kota-kota besar dunia, dan di situ mendorong perubahan kebijakan kota-kota untuk lebih ramah lingkungan dan menangani polusi. Dan alhamdulillah di dalam kepemimpinan C40 ini ketuanya adalah wali kota London, wakilnya adalah gubernur Tokyo, dan satunya lagi gubernur DKI Jakarta sebagai wakil dalam steering committee. Jadi kita tidak menjadi penonton, tapi kita ikut di dalam mewarnai kebijakan-kebijakan terkait dengan perkotaan dunia. Dan apa yang terjadi? Jakarta waktu itu menjadi salah satu contoh. Bahkan di tahun 2021, Jakarta mendapatkan nomor 1 sedunia Sustainable Transport Award karena transformasi bidang transportasi yang terjadi di Jakarta. Yang keempat adalah
Brand of Indonesia. Ini kunci dari diplomasi kita, salah satunya ini. Saya ingat Pak Dino ini sering berbicara tentang bagaimana kuliner itu menjadi salah satu kekuatan kita. Dan benar, Indonesia ini memiliki kekuatan itu. Kita ingin ke depan membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan pembelajaran kebudayaan dunia. Kebudayaan Indonesia tidak boleh hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi harus bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Double. Kita seringkali bicara kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri, ya itu bagus. Tapi kalau cuma tuan rumah negeri sendiri ya cuma di sini. Kita harus jadi tamu mempesona. Kita membutuhkan rumah-rumah kebudayaan Indonesia di berbagai wilayah dunia. Biarkan dunia datang ke Indonesian Cultural Center yang ada di berbagai negara. Supaya Indonesia hadir dan menunjukkan kekuatan budaya kita. Ditambah lagi restoran-restoran dan makanan Indonesia luar biasa. Tapi yang masih statusnya belum mendapatkan Michelin Star. Kita ingin restoran-restoran Indonesia bukan hanya hotel, memiliki Michelin Star dan itu diakui oleh dunia. Dan kita ingin Indonesia nanti menjadi destinasi untuk orang menyaksikan bahwa kita memiliki kekuatan di dalam aspek film, aspek seni, dan Indonesia jadi tuan rumah. Kami mencoba menyiapkan. Sekarang kalau datang ke Taman Ismail Marzuki, maka di situ menjadi sebuah cultural center yang sanggup untuk menerima performance kelas dunia yang ada di sana. Saya tidak tahu apakah operator membawa. Coba kalau contoh, tolong dipasang foto best rated soup di Asia. Kalau ada di sini ada. Kalau nggak ada, tolong dibantu disiapkan. Ada. Ah, ini dia. Indonesia itu kalau ditanya apa best rated soup di Asia, namanya rawon. Nomor 1 di Asia. Okay. Kemudian nomor 2 dari mana nih? Filipina. Nomor 3 apa? Gulai cincang. Nomor 3 di dunia. Coba sekarang, the 100 most iconic ice cream. Keluarin dong yang ice cream. Ragusa S Italia. Pak Dubes Itali, kami pinjam namanya. Dan satu lagi Zhang Randi. Ini dari mulai tahun 32 sampai sekarang. Coba sekarang, deep fried dessert in the world. Nomor 1, gorengan paling terkemuka di dunia nomor 1. Oh. Bayangin coba, makanan kampung ini bukan? Kan makanan di mana-mana. Dan itu dikatakan sebagai nomor 1 di dunia. Kapan restoran Indonesia menjadi restoran-restoran nomor 1 di dunia? That's our purpose. That's our objective. Kami ingin agar kita ini berdiplomasi dengan soft power yang dahsyat. Dan kami ingin nantinya seperti sekarang di Jakarta. Ada restoran Jepang, bahkan restoran Brazil, restoran Argentina, restoran Korea. Mana restoran Indonesia di kota-kota besar dunia? Itu akan menjadi salah satu prioritas utama di dalam soft power diplomasi ke depan. Oh, CNN. World Best Food 2017. Coba, nomor 1 apa? Rendang. Nomor 2? Nasi goreng sedunia Bapak Ibu. Nah, anyway. Kita menikmati makanan ini nanti ya. Tapi kita kembali kepada poin kita tadi. Bahwa kita menginginkan itu semua. Jadi, ke depan Indonesia perlu lebih proaktif. Dan supaya lebih proaktif, kita membutuhkan kegiatan diplomasi yang lebih inklusif. Diplomasi yang lebih terbuka. Dan kami melihat bukan hanya diplomat, tapi juga semua termasuk kaum muda menjadi ujung tombak Indonesia di dunia internasional. Jadi kami sangat menginginkan diaspora Indonesia di luar negeri menjadi ambasador-ambasador kita. Dan kita ingin agar mereka
mendapatkan kesetaraan kesempatan dalam banyak aspek supaya diaspora ini menjadi kekuatan. Kebetulan Dino juga yang mendorong kekuatan diaspora. Ini harus kita dorong lebih kuat lagi. Karena kita tahu bahwa kehadiran mereka membawa warna Indonesia. Hari ini datang institusi internasional, kita akan ketemu banyak sekali diaspora India, diaspora Jepang, diaspora Filipina. Mana Indonesia? Dan berhenti untuk kita memandang bila ada orang Indonesia bekerja di internasional berarti tidak nasionalis. Tidak, mereka bisa bekerja di sana dan membawa nama Indonesia untuk berada di gelanggang internasional dan berhenti menyebut mereka sebagai anasionalis. Mereka sama nasionalisnya dengan kita. Biarkan mereka di sana membawa gagasan dari kita. Nah, anak-anak muda juga begitu. Jadi kami berpandangan untuk kita melakukan ini seperti pandangan kami bahwa dalam pemilu ini seperti sepak bola, maka di dalam diplomasi kita perlu total football. Semua mengejar ini semua, seluruh unsur, dan negara harus tidak gampang cemburu dengan aktor-aktor non-negara. Negara itu justru memberikan fasilitas yang setara karena mereka memainkan peran yang tidak kalah penting. Jadi itu yang kami rencanakan. Dan sebagai kesimpulan, kita ingin Indonesia mendunia dan kita aminkan Indonesia sama-sama. Ya. Nah. Indonesia mendunia, ya insya Allah, amin aja dulu gitu kira-kira. Kan kita kan mulai dengan amin dulu, nanti sambil kita memulai kerjanya. Ini bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat visi misi secara lengkap, ada QR code-nya di situ, silahkan di-download dan nanti kita bahas sama-sama. Demikian paparan awal, kita ngobrol lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies belum ada ajudan nih, jadi seharusnya tadi ada yang ngurusin. Biasa di kampus kerjain semua sendiri. Thank you, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi ke Pak Anies. Dan Pak Anies, tenang saja, saya ada di sini. Ya. Siap. Saya belum pernah dengar kalimat ini. Ini baru pertama kali saya dengar. Alhamdulillah. Untung ada Dino di sini. Pak Anies, saya mau serang dengan rapid fire questions. Rapid fire. Rapid fire questions. Attack. Go. What was your last Google search? Kepanjangan dari FPCI. Oh, okay. What is the best advice you've ever received? What is? The best advice you've ever received. We should always stay as member of the global community. Mana yang Bapak anggap akan datang lebih dulu? Krisis mana yang Bapak anggap akan datang lebih dulu? Krisis moneter atau pandemi? Krisis moneter. Bagaimana menurut Bapak, apakah Indonesia harus jago kandang atau jago dunia? Oh, Indonesia harus tuan rumah di negeri sendiri dan jago di dunia. Baik. Siapa diplomat atau Menlu versi Bapak yang jadi role model? Nomor 1, Agus Salim, Bapak diplomat Indonesia. Kedua, boleh berapa kan? Kedua, saya kagum dengan Muhammad Rum. Kemudian yang ketiga, Pak Muhtar Kusumaatmadja yang berhasil mendapatkan UN Clause. Dan yang tidak kalah penting adalah salah satu orang yang sebenarnya berpotensi jadi Sekjen PBB, tapi karena beberapa persoalan adalah Bapak Ali Alatas. Itu role model. Oke. Di mana posisi anak muda dalam kebijakan luar negeri di periode Bapak nanti? Menjadi salah satu, seperti saya sampaikan tadi, anak muda harus menjadi bagian dari diplomasi dunia. Apa yang mereka kerjakan melalui digital atau non-digital, negara harus memfasilitasi. 3 negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first.
Oke, pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB, nomor 1. Karena kalau hadir di sidang umum PBB, maka otomatis saya akan bisa melakukan bilateral meetings dengan berbagai kepala negara dalam satu kali kunjungan. Dan bukan menjadi partisipan penonton, tapi partisipan yang membawa gagasan Indonesia untuk arah ke depan dunia. Yang kedua adalah tetangga-tetangga kita. Tetangga-tetangga kita adalah sahabat terdekat, itu yang harus kita jangkau. Dan yang berikutnya yang ketiga, saya ingin bisa datang ke tanah Palestina. And the second is, Palestina merdeka dalam berapa tahun? 10, 20, atau 50 tahun kalau menurut Bapak? Ya, gini, berapa tahunnya hanya Tuhan yang tahu. Oke? Tetapi seperti Indonesia dulu, tahun 28 kita deklarasi Sumpah Pemuda. Kemudian kita berjuang, waktunya panjang, 08 kita Sumpah Budi Utomo dengan Kebangkitan Nasional. Kalau saat itu ditanya kapan Indonesia merdeka, kita belum tahu tanggalnya, waktunya, tahunnya. Tapi satu hal yang pasti, kita sekarang selalu dukung Palestina supaya kita menjadi bagian dari sejarah yang memperjuangkan Palestina merdeka. Baik, selanjutnya, menurut Bapak, apa saja 5 negara strategis bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional? Pertama, dari aspek ekonomi, kita memiliki partner strategis. Satu adalah Cina, Jepang, kemudian Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura. Itu dari aspek itu. Kedua, aspek kebudayaan, aspek sosial, keagamaan. Maka kita punya hubungan yang intensif antara Indonesia dengan negara seperti Saudi Arabia, di mana jutaan orang Indonesia datang ke sana untuk kegiatan keagamaan. Lalu kita juga menyaksikan di dalam kapasitas hubungan internasional, Australia adalah mitra yang penting di dalam konstelasi internasional. Kira-kira begitu jawabnya. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah kita dapat mencapai tujuan bersama dunia untuk mencapai suhu dunia di bawah 1,5 derajat Celcius? Nampaknya 1,5 derajat Celcius itu sudah tidak lagi mudah dijangkau. Seperti saya sampaikan tadi, kita nampaknya kondisinya mengarah pada 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Tapi menurut kami, semua kesepakatan global tentang lingkungan hidup harus dilaksanakan dan salah satu kunci utamanya adalah kawasan urban. Jadi menurut kami kita punya tanggung jawab untuk menjaga itu karena konsekuensinya ada pada Indonesia dengan negara kepulauan. Cuman angka 1,5 nampaknya tidak sesuai dengan kenyataan hari ini. Which is more important to Indonesia, the G20 or ASEAN? The ambassadors are looking at you now. Yeah. Benedetto. Yeah. Ambassadors and friends, can you take off your headset, Pak? No, just kidding. Just kidding. Ya, I think menurut saya dengan Indonesia sebagai sebuah negara di Asia Tenggara yang bersahabat, kita harus menjaga prioritas pada ASEAN. Tapi ini kan selalu begini. Ini bukan apa mutually eksklusif. Tapi kalau ditanya harus milih ASEAN dulu baru G20. Apa tuh mutually eksklusif itu bahasa Indonesianya apa? Mutually eksklusif. Anybody know? Mutually eksklusif itu gini, kalau ambil yang satu berarti enggak yang satunya. Itu mutually eksklusif. Tapi kalau ini sebetulnya prioritas, ini juga ini iya, tapi urutannya berbeda gitu kira-kira. Yuk. What was your favorite subject at school? What was my favorite subject when I was in school? Satu, sports. Iya, saya ini dulu pegulat loh, SMA saya ikutnya gulat gitu. Iya, I am a wrestler and I spend a lot of time. Dan kalau wrestling itu, kalau olahraganya luar biasa latihannya, bangganya itu kalau dibilang gini, Den. Good, you're animal. Coba bayangin, dibilang binatang itu bangga gitu. Karena kalau wrestling itu kuat sekali. Nomor satu sports, yang kedua saya senang sejarah. Yang ketiga, like it or not, saya senang matematika.
Baik, apabila Bapak bisa makan malam dengan 3 orang, baik secara historical, fictional, ataupun selebriti, siapa yang akan Bapak ajak makan malam? Berapa orang? 3 Pak. 3 orang makan malam. Oke, ini boleh fiksional? Boleh Pak. Boleh betul-betul imajinasi total? Iya Pak. Nggak harus hari ini ya? Nggak harus Pak. Jangan sampai salah gitu kan kita. Ini nomor 1, Nabi Muhammad SAW. Nomor 1. Loh boleh milih kan? Nomor 1 itu. Yang kedua saya akan ngobrol sama Nelson Mandela. Nelson Mandela. Kemudian yang ketiga saya akan ngobrol dengan, ini salah satu orang yang saya pernah datangi rumahnya. Mahatma Gandhi. 3 itu. Baik, selanjutnya apabila Bapak bisa menjadi seorang superhero, Bapak ingin menjadi siapa? Apabila Bapak ingin menjadi seorang superhero, Bapak ingin menjadi siapa? Superman, Superhero. Batman, atau Hulk? Gatot Koco. Itu betul, itu superhero masa kecil saya tuh bacanya Gatot Koco waktu itu. Nah. Oke, terima kasih.